Halo kakak, berhubung ini adalah kisah novel jadi kemungkinan video dan narasi tidak sama, dukung like, komen dan subscribe kakak, semoga bisa terhibur, selamat mendengarkan. Dalam pertemuan yang kacau itu, sosok bayangan di platform batu muncul satu persatu, tetapi Xiao Yan menemukan bahwa platform batu yang diurutkan dari kiri ke kanan berada di keenam kehampaan Tai. Dia tidak muncul dalam pertemuan, dan sepertinya tidak ada hal yang sangat penting untuk dipegang dan tidak ada waktu tetap, seolah-olah itu benar-benar sesuai dengan suasana hati seseorang. Pertemuan secara resmi dimulai. Sesuatu telah terjadi pada Six, dan saya tidak dapat menghubunginya di sini, tetapi untuk saat ini, saya dapat yakin bahwa dia tidak khawatir tentang hidupnya. Sebelum awal, seseorang masih yang pertama berbicara tidak akan muncul 6 situasi, secara kasar, tetapi satu tampaknya tidak jelas. Hanya saja dia tahu bahwa dokter kekaisaran masih hidup, dan Xiao Yan sedikit mengernyit. Bagaimanapun, hubungan dengan tabib kekaisaran Su Qian, dari permusuhan asli hingga pertempuran, dan saingan dan teman tabib kekaisaran Su Qian, yang mencapai kerjasama, adalah salah satu cara penting bagi Xiao Yan untuk menguasai dunia Taiksu. Tanpa diduga, dia sepertinya mengalami kecelakaan. Apa yang bisa dipikirkan Xiao Yan, selain Suzu, dia menyerangnya? Pada kenyataannya, ada juga kemungkinan bahwa dokter kekaisaran telah terkena pukulan hebat, mungkin dia sedang mundur dan berkultivasi, tetapi bagaimana situasi spesifiknya? Orang mungkin tahu bahwa dia tidak akan mengatakannya di sini, lagi pula, identitas semua orang masih rahasia. Bahkan jika mereka saling mengenal secara pribadi, mereka semua membentuk pemahaman diam-diam dalam pertemuan kekacauan, dan tidak berbicara tentang identitas sebenarnya dari salah satu pihak. Namun, misalnya, Raja Ilahi Erjiu yang takut hampir semua dari mereka kecuali Xiao Yan, yang datang ke sini nanti, mengetahui identitasnya, karena sikapnya yang terkenal sulit untuk tidak memberitahu orang tentang keberadaannya. Tetapi Huaken memang memiliki kekuatan yang cukup kuat, disitulah ibu kotanya berada. Xiao Yan telah melihat rasa penindasan di sisinya, dan dia tidak pernah melupakannya. Begitu dia selesai berbicara, sekelilingnya sangat sunyi, dan mereka sepertinya tidak terlalu peduli dengan kondisi dokter kekaisaran Su Qian. Sepertinya dia tidak berbaur dengan baik di sini. Mungkinkah 6 ini adalah divisi pemusnahan panjang yang tersembunyi di antara kita? Pada saat ini, itu tertulis di platform batu kuil, yaitu, Ye Beijing berkata dengan dingin, dia sepertinya seperti ini, tanpa keraguan, dan tanpa kata-kata apapun, sepertinya tidak ada seorang pun di sini yang takut. Faktanya, apakah Ye Beijing bodoh? Si Li Baitian Xiao Yan merasa bahwa dia bukan orang yang tidak pintar dan tidak akan membiarkan Anda berpikir dia pintar, tetapi dengan cara yang tenang, itu telah menjadi rencana dan tujuannya, untuk dapat sampai sejauh ini, untuk menjadi pembangkit tenaga listrik teratas, bukan hanya mengandalkan keberuntungan untuk melakukannya tanpa tipu muslihat dan licik, dan niat apapun dapat kehilangan nyawanya. Oleh karena itu, monster-monster yang ada ini tahu bagaimana menyembunyikan dan melindungi diri mereka sendiri, dan berpura-pura bodoh juga merupakan sarana perlindungan. Tentu saja, Xiao Yan melihat kepribadian Ye Beijing saat ini dan lebih terlihat seperti dia sengaja bermain, seolah-olah dia ingin memenangkan seperti Xiao Yan, ini hanya cara dia ingin mencapai tujuannya. Oke, mari kita bicara secara bergantian, dan kemudian kita bisa berdiskusi bebas setelah kita selesai berbicara. Satu suara tidak diragukan lagi, dan perasaan itu perlahan keluar dari identitasnya, membuat orang curiga dan penasaran dengan Hua Dou yang begitu kuat. Hanya 2, jadi siapa dia dalam kenyataan sebagai 1? Apakah rapat kekacauan hanya rapat sederhana? Hanya saja semua orang berbagi penyebaran informasi dunia masing-masing, dan setelah bergabung dengan pertemuan Chang Nisi, Xiao Yan bukanlah kebetulan, dia juga memiliki tujuannya, dia adalah inisiatornya. Tentu saja, bukan berarti sisa pertemuan adalah bidak catur, dan jika Anda bisa datang ke sini, tidak ada yang akan mengganggu bidak catur, setiap orang memiliki permainan catur mereka sendiri. Bahkan jika Anda adalah pion dalam permainan orang lain juga bisa menjadi pion dalam permainan Anda. Permainan antara yang benar-benar kuat adalah menggunakan satu sama lain dan mencapai satu sama lain. Hei, apa yang ingin Anda lakukan harus seperti ini, dan ini harus menjadi cara mengumpulkan pembangkit tenaga listrik ini dari seluruh dunia. Bersama-sama, semua orang diam-diam membentuk kekuatan yang cukup kuat. Jika tebakan Xiao Yan benar,
saat pertemuan berangsur-angsur semakin dalam, identitas semua orang di sini tidak akan lagi menjadi rahasia dalam waktu dekat. Tabib Kekaisaran Susian berpikir bahwa dia akan menjadi musuh bebuyutan, jika dia tidak ada di sini, tidak ada yang akan menjadi musuh sejati. Dengan kata lain, keberadaan konferensi kekacauan bukanlah untuk bertarung satu sama lain di dalamnya, tetapi untuk berusaha tumbuh bersama dan Xiao Yan. Semua yang dia lihat telah berubah secara dramatis, tidak lagi sebagai pro dan kontra tunggal, tetapi dengan pandangan yang jauh lebih panjang, untuk memikirkan alasan dan tujuan keberadaannya, dan untuk menggabungkan percakapan satu sama lain dalam pertemuan sebelumnya. Saya telah menyelidiki banyak tentang divisi penghancuran panjang, tetapi kekuatan ini terlalu tersembunyi untuk diungkap kecuali ada bukti konklusif. Selama pertemuan kami, saya melakukan perjalanan ke banyak dunia untuk mencari semua jejak kepunahan. Mereka adalah kelompok, dan mereka adalah kelompok yang tidak teratur. 1. Saya punya pertanyaan yang hanya Anda yang harus menghormati. Tolong bicarakan tentang Chaos Oracle dalam pertemuan kami. Ada beberapa Huaken dalam pertemuan seperti itu sebelum dia membuka mulutnya setelah mendapat izin dari seseorang. Dia tampaknya sangat menghormati Yi dari awal hingga akhir, dan identitas serta kekuatan yang dapat membuat orang kuat seperti Huaken menghormati seseorang begitu banyak pasti telah melebihi jumlah spesifiknya. Dengan cara ini, ada banyak pertemuan, tetapi tidak ada yang penting, dan itu dijawab. Dengan kata lain, jumlah pertemuan tidak dapat diperkirakan dan tidak masalah, yang berarti sebagian besar pertemuan tidak ada artinya, tetapi tidak dikecualikan bahwa ada juga beberapa pertemuan yang ada di antara pembangkit tenaga listrik teratas di berbagai dunia. Yang kedua berlanjut, tentu saja, mereka ada secara alami, tetapi mereka juga akan menghilang. Misalnya, jika kita tidak memiliki cukup anggota 3 orang, pertemuan akan tidak ada lagi, dan Anda akan kehilangan kualifikasi Anda untuk datang ke domain ilahi kekacauan, dan Anda tidak akan dapat merasakan suara emosional apapun. Di bawah sosok Yulan, sebagian besar nada tertutup. Tapi saya masih bisa mendengar beberapa perbedaan. Tetapi Xiao Yan dengan hati-hati mengamati dan mendengarkan suara Yi, dia tidak bisa merasakan emosi apapun, memberi orang perasaan bahwa itu bukan apa yang orang katakan, dan dia juga memiliki pemahaman yang mendalam tentang domain dewa kekacauan. Bukan karena dia adalah pembangkit tenaga listrik di dunia tertentu. Xiao Yan merasa bahwa itu lebih seperti perwujudan aturan di domain dewa kekacauan, seperti dewa murni dan abadi. Mereka ada, tetapi mereka tidak nyata, mereka adalah perwujudan dari kehendak dunia, dan mereka adalah pengendali aturan. Mereka adalah dewa sejati. Hanya saja meskipun mereka adalah dewa, mereka tampaknya tidak memiliki kekuatan untuk mengganggu kemajuan dunia. Untuk binasa dan makmur, mereka tidak dapat melakukannya. Jadi yang ini tidak akan sama. Jadi apakah pewaris kekal ada dalam pertemuan? Atau akankah mereka muncul dalam pertemuan tertentu? Hua Chan tampaknya merasa bahwa situasinya semakin rumit, di luar cakupan kemampuannya untuk memahami. Pembagian kepunahan yang panjang, mereka tidak memiliki keteraturan, dapat muncul dalam pertemuan manapun di dunia manapun dan di mana saja, untuk bersusah payah menjelaskan lagi. Faktanya, saya khawatir ini bukan hanya Hua Ken, tetapi bahkan Xiao Yan sudah menyadarinya. Terima kasih sudah mendengarkan kakak dan yang sudah subscribe. Untuk yang belum subscribe yuk subscribe kakak dan yang minat support jadi member klik tombol gabung kakak. Semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua. Terima kasih.